Ini apa nih di depan gue nih? Ada box gede, warna putih, ada tulisan Koyorat, di tengahnya ada gambar mobil lagi ngedrift. Buat teman-teman yang udah bore up, buat teman-teman yang demen touring jauh, ini bisa jadi solusi buat kalian yang selalu menye-menye, buat kalian yang selalu ngeluh, buat kalian yang selalu kesel kalau ngadepin motor kalian yang cepet banget panas, cepet banget overheat. So, apakah radiator ini worth it dengan harga 4 jutaan? Kita bedah di video ini. Mungkin lo semua pada bingung sama judulnya ya. Bentar, tenang, kalem. Disclaimer dulu, ini bukan video tentang radiator mobil yang pengen kita pasang ke motor, bukan. Tapi ini video mengenai radiator yang dibuat oleh salah satu produsen ternama, produsen radiator ternama di dunia ya. Kenapa gue bilang di dunia nih? Di boxnya aja mereka tempelin ini nih. Ini apa? Ini adalah gambar sebuah mobil Nissan Silvia S15 yang lagi ada di kompetisi D1 GP, ya, D1 Grand Prix, yang merupakan championship drifting udah kelas dunia, ya, satu dunia ikut deh pokoknya. Udah dipakai nih barangnya, oke, di kompetisi tersebut. Kalian bisa lihat itu logo Koyorat gede banget. Pilihan terpercaya oleh para pembalap. Dan satu hal yang caught attention gue adalah ini ada satu stiker di kardusnya yang menyebutkan tingkat cacat produksi hanya 0,22%. Standar quality checknya orang Jepang emang gue nggak bisa komen lagi sih. Gitu. Jadi ya daripada gue banyak ngebacot, mendingan kita buka aja. Nah, sambil gue keluarin, gue sebutin deh salah satu keunggulannya radiator Koyorat yang harganya 4 jutaan ini. Mereka sebutnya Hypercore. Hypercore itu apa? Kalian bisa lihat di foto ini. Oke, kalian bisa lihat jaringan dalam sirip-sirip bagian dalam radiatornya itu mereka ada banyak lapisan. Mereka sebenarnya kita bisa sebut dengan selain hypercore yang menjadi istilah mereka, kita juga bisa sebut dengan dual core. Bukan dual core-nya komputer, tapi dual core yang dimaksud adalah inti dari radiator itu. Oke, kosong. Nah, ini dia radiatornya, udah gue keluarin ya. Ini biar gue taruh sini dulu. Terus ini ada Koyorat, petunjuk pemasangan radiator. Wajib baca sebelum instalasi dan dilakukan. Mungkin instalasi dan dinyalain kali ya. Nih, pokoknya ini manual sih. Ini manual nih. Stop, read before installing. Baca sebelum memasang. Oke, ini sebenarnya yang pabrikan udah coba kasih tahu kalian, tapi kaliannya ngeyel. Paham. Oke, ini manual sih dua-duanya ini. Jadi mereka sangat menganjurkan, bukan menganjurkan lagi, nyuruh lu pada buat baca sebelum pasang. Oke. Kenapa penting? Karena kalau misalnya radiator ada kesalahan pasang, ada kemungkinan bisa bocor atau bahkan bisa meleduk karena tekanan tinggi. Tuh, waspada terhadap panas air radiator. Radiator standar OEM, mereka juga bikin OEM ya, tapi mereka juga bikin racing radiators, tutup radiator yang capnya itu, dan oil cooler juga ada. Weh, slogannya mereka gue demen nih. We take the heat, you keep the cool. Weh, mantap. Oh my god. Wow. Yes. Dipakai di Formula Drift Japan. Produk kami, Koyorat radiator standar OEM atau Original Equipment Manufacturer. Koyorat juga bikin ya untuk beberapa pabrikan kendaraan gitu. Nah, selanjutnya ada yang racing radiators. Contohnya seperti ini. Kalian bisa lihat ya, Koyorat. Produk kami, Koyorat radiator standard OE. OE itu adalah Original Equipment Manufacturer, OEM ya. Lalu ada racing radiators dan oil cooler. Gue demen slogannya. We take the heat, you keep the cool. Biar adem. Gitu. Selanjutnya ada kondensor AC mobil. Tuh kan.
Teruji dalam ajang balap D1 Grand Prix dan Formula Drift Japan, pilihan pembalap profesional. Nah, ini udah teruji di balap, jadi lu pada mau bore up segede apapun, kompresi segede apapun, gue yakin radiator ini bisa menjaga suhunya tetap stabil. Kenapa gue bilang tetap stabil? Karena suhu motor lu walaupun pakai ini akan tetap panas. Cuman seberapa cepat suhunya naik dan seberapa cepat suhunya turun. Gitu. Itulah fungsi radiator Koyorat ini. Koyorat udah diuji di ajang balap D1 GP dan bahkan Formula Drift Japan. Itu mobil yang udah high performance, udah nggak tahu dimodif sampai stage berapa, udah pakai stroker kit seberapa panjang, terus kompresi gue nggak tahu di set berapa, tinggi deh pokoknya. Lu pada jadi mau bore up X-Max lu sampai cc 500 bahkan, karena gue pernah ngeliat paket bore upnya ada yang jual 500 cc gitu. Jadi mau di set kompresi di atas 13 ya 13, gue yakin radiator ini mumpuni banget untuk mengatasi suhunya agar tetap stabil. Kenapa gue bilang stabil? Karena tetap motor lo mau pasang radiator ini juga akan tetap panas, cuman seberapa cepat dia naik, seberapa cepat dia turun suhunya gitu. Oke. Dan pasang radiator ini juga akan mengatasi problem overheat dengan catatan pemasangan yang benar ya, baik dari radiatornya maupun tuning mesinnya gitu. Oke. Dengan kapasitas yang lebih besar dan media yang lebih besar juga, dia akan menyaring udara dengan lebih baik lagi tentu ya. Kalian bisa lihat di foto ini apa yang dimaksud dengan dual core. Jadi inti radiatornya itu ada 2 lapis gitu. Itulah kenapa Koyorat sendiri berani ngeklaim mereka bahkan memproduksi radiator racing yang memiliki ketebalan core atau intinya sampai dengan 53 mm atau 5,3 cm. Untuk radiator sih itu lumayan tebel. Soalnya radiator OEM aja gue pernah ngukur pakai penggaris gitu, kayak ketebalannya itu paling cuma 2-3 cm doang. Ini 5 cm. Tebel banget itu radiator. Yeah, boy. Selain hypercore, mereka juga memiliki sirip yang unik di bagian fin radiatornya. Kalian bisa lihat di gambar ini, finnya itu mereka kayak disisir lagi gitu. Ada belahannya lagi untuk apa? Untuk mempercepat dan mempermudah pelepasan panas. Dan selanjutnya yang gue suka dari racing radiator yang dibikin oleh Koyorat ini, mereka itu fitmentnya itu sama kayak standar. Karena kebetulan belum lama ini kita baru pasangin ke X-Max salah satu customer loyal kita, Kobudi Wijaya. Nah, jadi kita baru pasangin ke X-Max dia, dan itu fitmentnya sama kayak standar. Selang radiatornya itu juga fitmentnya sama kayak standar. Jadi kalian nggak perlu takut selang radiator bawaan kalian nggak bisa masuk, walaupun tetap gue highly recommend ganti ke aftermarket juga. Terus ya cairan radiator tentu bakal makan lebih banyak, tapi dengan pendinginan yang lebih optimal, dengan cooling yang lebih maksimal, performa motor kalian akan tetap stabil. Mau kalian bawa touring ke mana ya waktu itu, Om Galih, Chiefnya XRI Jakarta, kalau nggak salah dia udah pernah touring sampai Aceh gitu. Mau dibawa jauh ke kilometer 0 juga terserah deh. Itu gue yakin suhunya bakal tetap stabil gitu. Oke. Nah, ini kan yang berbentuk ya. Nah, kita udah ada satu radiator yang kita udah belah. Ini dia. Nah, di radiator yang udah dibelah ini kalian bisa lihat itu finnya itu ada yang disisir lagi sama Koyorat. Fungsinya untuk apa? Kenapa finnya dibikin saluran yang lebih kecil itu? Untuk mempercepat pelepasan panas. Nah, mempercepat pelepasan panas juga sebenarnya menjaga komponen lain agar lebih awet juga loh. Suhu panas dinyala untuk berapa lama gitu, untuk waktu yang singkat lebih tepatnya. Lalu matinya juga akan lebih lama. Karena Koyorat ini stays cool, karena udara yang diterima oleh radiator Koyorat ini lebih banyak, dengan media pendinginan yang lebih banyak, dengan kapasitas cairan radiator yang lebih besar gitu. Itu juga berpengaruh ke umur kipas radiator lo. Nah, kalau kalian lihat ke dalam lubang ini nih, nanti gue bakal tampilin juga ya. Itu ada 2 lapisan core atau inti dari radiatornya. 2 lapis, beneran 2 lapis, kalian bisa lihat nih. Literally. Ini kita udah belah bukan untuk main-main doang, tapi kalian bisa lihat ini 2 core beneran. Hypercore-nya Koyorat itu beneran 2 lapis ya. Tapi sebelum gue lanjut, ini radiator yang kita belah sebagai contoh aja ya. Oke, karena ini radiatornya bukan untuk X-Max, tapi radiator yang kita belah ini untuk Ninja RR gitu. Oke, tapi isinya sama kok. Oke, lanjut lagi ke punya Yamaha X-Max.
baut pembuangan nih, tutup pembuangan ini cepet banget selek kalau bawaan X-Max-nya gitu, karena bahannya bukan besi. Oke. Sedangkan kalau dari radiatornya Coyote ini dikasih bahannya yang udah lebih kuat, ini bahannya dari aluminium juga. Oke. Jadi nggak cepet selek gitu. Jadi kalian nggak perlu khawatir lagi deh, pokoknya tinggal pasang aja ke X-Max kalian. Fitmentnya standar, media coolingnya lebih gede, lebih tebel, kapasitas cairan radiatornya lebih banyak. Otomatis cooling ke mesin kalian juga tentu lebih optimal. Dan seperti yang tadi gue jelasin, komponen lain di motor kalian juga akan jadi lebih awet gitu. Bahkan selang radiator kalau kalian mau bandingin. Karena kenapa? Dengan media coolingnya lebih besar, dengan kapasitas coolant yang lebih gede, otomatis panasnya bisa dihandle. Panasnya tidak berlebih. Panas tidak berlebih artinya tekanan jadi lebih stabil gitu. Tekanan lebih bisa dikendalikan oleh pendinginan dari radiator ini gitu. Harganya berapa? Harganya 4,5 juta. 4,5 juta, iya gitu. 4,5 juta lu beli apa? Lu beli radiatornya dengan kualitas Jepang. Nih kayak yang gue bilang tadi, satu hal yang contention gue adalah ini ada satu stiker di kardusnya yang menyebutkan tingkat cacat produksi hanya mereka berani ngomong kayak gitu, ditempelin di kardusnya gitu. Jadi kalian nggak perlu khawatir lagi, 4,5 juta kalian udah dapetin kualitas Jepang. Tapi tetap mungkin kalian akan perlu penjelasan lebih ya. Jadi tanpa gue basa-basi, mendingan kita langsung tanya ke para expert di lantai 1 di bengkel kita, keluhan apa aja sih yang sering disampaikan oleh para user X-Max. Teman-teman gue di bawah. Sekarang kita ketemu sama Om Drias langsung. Nah Om, teman-teman X-Max yang suka datang ke sini itu biasa keluhannya apa sih? Salah satunya mungkin engine-nya mudah panas ya, berpanas. Oh oke. Itu semuanya rata-rata? Ya kalau udah borap udah pasti ya. Oh iya sih. Kalau yang standar juga mungkin keluhannya sama. Oke. Cuma mungkin bedanya ya kalau borap, kalau radiator masih ori gitu Om ya, dia tentunya bakal lebih cepet ngerasa panas. Oh oke gitu. Walaupun mesinnya kita dudukin gitu ya. Iya walaupun di kolong ya. Iya walaupun kalau motor batangan kan pasti berasa banget tuh. Iya Nah benar. di X-Max juga sebenarnya cukup berasa juga. Cukup berasa, cuman karena ketutup bodi yang banyak. Iya, nggak terlalu sesensitif motor batangan. Kalau batangan kan pada saat suhu naik langsung rasanya. Iya di kaki sih berasa. Kalau motor matic kayak gitu biasanya kalau udah panas berapa derajat tuh baru berasa. Oke. Oke, terima kasih banyak Om Drias. Sama-sama. Nah, tadi kita udah tanya ke sales, ke Om Drias ya. Sekarang kita langsung tanyain ke orang yang langsung nge-handle motornya. Langsung aja kita tanyain ke kepala mekanik kita, Bang Apen. Siap. Nah, Gimana? Bang, Ada pertanyaan apa nih? Jadi kan kita setiap harinya udah pasti nge-handle nggak tahu berapa banyak X-Max ya harinya. Betul. Nah, baik yang mesinnya standar ataupun mesinnya udah bore up atau bahkan stroke up, itu permasalahan yang mereka sampein tuh apa aja sih? Untuk motor bore up, stroke up ya. Ya. Semakin ekstrim bore up-nya, yang pertama dikeluhin adalah starter yang pasti. Oke. Starter berat ngangkatnya. Iya. Nah itu tadi karena beda mekanik, beda bumbu, beda hitungan kompresi masing-masing. Benar. Itu yang pertama. Terus yang kedua, yang sering banyak keluhan yang datang pun kipas radiator cepat nyala, nggak seperti sebelumnya lah. Oke, nggak kayak pas posisinya masih standar lah. Masih standar, agak jauh jarak main kipasnya Yeah. nyala matinya gitu. Terus sekarang sering banget nyala, bahkan dominannya malah saat macet nyala terus. Masih nyala Nyala terus. terus. Oh, berarti suhu kayak mantengnya itu dipanas terus. Di angka di Oke. atas 100 terus itu suhu pasti. Nah, mengenai motor-motor bore up atau stroke up dengan permasalahannya, bisa nggak kalau misalnya gue tanya kalau nih pasang radiator Coyote bisa nggak mengurangi resiko yang tadi disebutin? Oke, resiko overheat atau resiko terlalu panas ya. Iya. Kalau dari kita ngomong bahasa strukturnya udah pernah kita pasang dulu ya. Iya. Kita kemarin masang, memang secara kita lihat dia punya bahan radiator, dia punya volume airnya lebih banyak dibanding radiator ori. Oke, otomatis itu akan membuat air yang ditampung, didinginkan di penampungan si radiator itu lebih banyak. Oke. Dan disirkulasi dengan baik ke mesin, sehingga suhu yang tadinya cepat naik atau kipas yang tadi cepat nyala itu akan bisa berkurang, Istilahnya kayak suhunya lebih lambat naiknya ya. lebih lambat naik. Dan ketika naik pun
nggak secepat kayak pakai radiator ori. Dari radiator ori kan kipasnya nyala, tapi saat udah panas lagi nyala lagi gitu. Nyala lagi. Nah kalau pakai Coyoret sih cukup, kita lihat kemarin cukup stabil ya. Oke. Cukup stabil artinya dia punya nyalanya, dia punya matinya itu ada ritmenya lah, nggak kedebuk-kedebukan gitu, nggak. Oh, enggak yang nyala mati. Itu ngerusak kipas. Oke, jadi itu juga selain untuk mengoptimalkan suhu mesin lebih baik, itu juga bisa dibilang bikin komponen lainnya jadi lebih awet ya. Komponen lain terutama yang akan capek itu kipas. Iya ya. Kipas akan capek. Nyala mati. Ya, Oke. yang stabil. Oke, kalau gitu jawabannya udah langsung kasih tahu oleh si ahlinya yang udah berhadapan langsung dengan sang iblis. Jadi terima kasih banyak Bang Apen. Siap, thank you. Oke, lanjut ke atas. Nah, lu semua udah tahu kan keluhannya apa aja? Kesimpulannya, kalau lu mau suhu mesin motor X-Max lu jadi lebih stabil, baik motornya masih standar ataupun udah di bore up ekstrim, pakai ini Coyorat. Dengan teknologi hypercore, dengan media cooling yang lebih tebal tentunya, dan kapasitas cairan radiator yang lebih besar, tentu bisa menjaga suhu mesin lu jadi tetap stabil. Buat lu semua yang mau pasang, langsung nyobain efeknya kayak gimana, langsung aja bawa motor lu semua ke Digi Auto. Kalau nggak bisa, tinggal calling kita ada towing. Kalau misalnya lu pada punya bengkel sendiri atau pengen coba pasang sendiri, atau buat lu semua yang lokasinya jauh banget dari Digi Auto, bisa langsung order by WA atau buka marketplace kita. Thank you udah nonton sampai habis. Jangan lupa nonton video kita yang lain biar viewersnya nambah. Jangan lupa juga di-share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian pada tahu itu, dan juga jangan lupa subscribe yang paling penting biar kalian bisa tahu. Oh iya, subscribe dan nyalain lonceng notifikasi. Oke, biar kalian selalu terupdate dengan konten-konten terbaru kita yang tentunya membahas part modifikasi. Dadah!